Oke, silakan dilihat terlebih dahulu, Roy. Berikan saya kisi-kisi apa yang mungkin sedang tergambarkan dalam pikiran kamu. Saya melihat pernikahan yang sangat sungguh menyakitkan dan beliau tidak bisa memilih apakah yang terbaik buat dia. Oke, ini berarti sudah menikah ya? Seorang istri atau seorang suami? Seorang istri. Seorang istri, wow. Oke, silakan Roy, langsung saja tanggal lahir berapa yang sedang Roy maksudkan? Saya memilih angka tanggal lahir di nomor 27. Ibu EN lahir di tanggal 27 bulan 9, mendapatkan perlakuan kasar dari suami dan tidak pernah dinafkahi oleh suami selama 20 tahun menikah. Karma buruk apakah yang terjadi kepada Ibu EN? Ya, selamat malam Ibu EN. Ya, selamat malam. Apa kabar baik? Alhamdulillah baik ya. Dan Roy Kiyoshi sudah menggambarkan di sini apa yang ia lihat dari diri ibu ya. Oke, silakan Roy dijelaskan. Ibu EN. Di sini saya melihat angka kelahiran 27 dari Ibu EN. Adanya simbol pembayaran hutang karma. Kemudian saya melihat karma buruk ini dijalani perlahan demi pasti, mengikuti alur kisah cinta yang sangat buruk dan diperlakukan tidak senonoh. Di sini saya juga melihat gambar palu dalam penerawangan batin saya. Ini adalah bentuk kekerasan, bentuk ketidakadilan, dan juga saya melihat ada 3 orang yang bisa saya interpretasi bahwa sangat jelas sekali tidak adanya cinta yang sejati di sini. Dan Ibu EN, kamu terlihat tampak tidak bisa pergi ataupun tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Saya sangat merasa kasihan terhadap Ibu EN karena di sini terlihat adanya ikatan yang tidak bisa lepas dan tidak bisa memutuskan keputusan antara A atau B. Ibu EN, boleh ceritakan ke kami tentang kisah rumah tangga ibu dan juga suami ya? 20 tahun lebih saya rumah tangga. Saya ikutin suami saya. Walaupun dari awal kami berumah tangga itu memang suami saya tidak bekerja. Suami saya terkadang juga sering mabuk-mabukan. Sampai saya waktu itu sempat berontak, saya bekerja sebagai SPG. Kadang kan kalau SPG itu kan malam ya Mas jaganya. Itu saya harus pulang tuh tepat waktu. Kalau misalkan pulang tidak tepat waktu, udah habis marah-marah dia. Sampai-sampai itu saya sempat dipukul sama dia. Tapi kalau dia pergi sampai nggak pulang-pulang, anak saya masih kecil-kecil Mas, mana gerimis, gendong anak yang kecil 1, yang 2 masih dituntun-tuntun. Nyari suami saya itu cuma untuk mau beli susu. Dari ujung jalan raya sampai ke rel ada di salah satu daerah itu tengah malam, hujan gerimis, gak megang uang sepeser pun. Cuma mau nyari bapaknya anak-anak itu hanya untuk beli susu waktu itu. Saya pulang dengan hasil yang nihil. Nggak ketemu bapaknya, nggak punya uang, sampai anak saya itu nggak bisa nyusu. Saya selalu berharap, ya Allah, mudah-mudahan suami saya itu dibalikin hatinya, kembali ke jalan yang benar, bisa baik sama saya. Tapi
Tapi terkadang penantian itu sampai sekarang itu nggak kunjung datang. Roy lihat di sini di antara mereka, antara Ibu EN dan juga suaminya seperti itu ya. Sebenarnya mereka ini memang saling cinta atau tidak si Roy? Atau memang sudah habis sebenarnya perasaan yang mereka miliki? Seperti yang saya bilang dan terkait dengan pembayaran hutang karma, ini adalah bagian dari kisah perjalanan hidup kamu yang harus kamu jalani. Tetapi Ibu EN ini mencintai sekali suami kamu tanpa batas yang luar biasa. Kisah cinta seorang istri 100.000 juta % tanpa ada imbalan apapun. Namun hanya saja suaminya yang terlihat di sini ada orang satu lagi, tetapi tidak diketahui Ibu EN, dan saya rasa di sini Ibu EN tidak perlu mengetahui siapa, dan suaminya tidak mencintai Ibu EN seperti Ibu EN yang mencintai suaminya. Saya udah tahu, saya udah bisa menebak. Saya sekarang berpikir begini, terserah dia mau apa, selagi dia belum ninggalin saya, masih di rumah saya, insya Allah saya mau nerima. Saya mendapat bisikan batin Ibu EN, di suatu saat nanti, terpisah atau tidak dengan suamimu, saya melihat keadaan suami kamu akan mengalami stroke ringan. Tetapi saya merasa Ibu EN sangat baik dan merawat sekali beliau. Kalau orang berbicara untuk balik dengan suami itu demi anak, bagi saya itu bohong. Tapi kalau orang masih bertahan sama suami karena dia masih cinta, itu saya percaya. Kalau untuk balik lagi karena anak bisa dinomor berapakan, tinggal pergi, toh anak mah bisa kita gedein. Tapi kalau karena cinta itu susah buat ninggalin. Saking kuatnya rasa cinta ibu, Ya, sehingga karena saya benar-benar cinta sama suami saya, ayah dari anak-anak saya. Saya selalu berharap mudah-mudahan sampai kapanpun saya tunggu dia bisa berubah, benar-benar sayang sama saya. Roy, ini kalau berbicara soal kekerasan, tadi Ibu EN sempat cerita kepada kita yang sudah dilakukan oleh sang suami, seperti tadi menyeret dan lain-lain ya. Kalau Roy melihatnya yang pernah dilakukan oleh sang suami yang paling kasar, Iya. yang terjadi kepada Ibu EN, karena saya melihat Ibu EN tampaknya sangat sakit sekali, Roy. Ada luka batin yang sangat parah di sini, mengganggu guncangan jiwanya. Mudah-mudahan Ibu EN tabah ya mendengar saya. Saya melihat terawangan saya sangat tajam. Dia ditelanjangi. Oleh suami. Suaminya di sini sedikit agak gangguan jiwa. Maksudnya ditelanjangi di depan orang ramai? Di depan umum atau bagaimana? Iya, Oh, waktu itu saya dituduh berselingkuh. Padahal waktu itu saat dia datangin saya keadaannya lagi sholat di tempat kerjaan. Datang-datang dia ngamuk, marah-marah, mukul orang yang ada di situ. Namanya orang itu kan tidak bersalah, jadi saya belain yang nggak bersalah kan. Tapi dia malah menuduh saya selingkuh. Sampai di rumah, saya diseret-seret dari jalan, dimasukin ke rumah. Waktu itu saya diludahin dulu muka saya, terus hampir mau ditelanjangin. Padahal posisinya saya lagi sholat, masih aja dia nuduh saya yang enggak. saya cukup prihatin, Bu EN, dan tampaknya saya harus mengiyakan apa yang Roy sampaikan bahwa suami ibu mengalami gangguan jiwa. Ya. Dan ibu boleh jujur sama kami, apakah
kekerasan ini juga terjadi kepada anak-anak ibu? Tidak, kalau untuk ke anak dia benar-benar ayah yang benar-benar sayang kepada anaknya, benar. Ibu EN adalah sosok gambaran yang bisa saya gambarkan di sini adalah kisah cinta abadi yang bertepuk sebelah tangan dan ketulusan cinta tak berbatas bagaikan samudera, Ibu EN. Roy, saya mau Roy bisa membaca dengan cinta yang sangat luar biasa ini. Sebenarnya apa karma baik yang akan diterima oleh ibu? Ibu EN akan mengalami banyak simpati, respon baik, ekonomi yang baik, tetapi bukan Amin. dari suami, Amin. dari teman-teman dan dari orang-orang terdekat. Ya, Semakin memang. tua hidupnya Ibu EN, semakin banyak orang yang akan simpati. Dan bahkan satu hal lagi yang lebih gila lagi adalah dia tetap memberikan yang terbaik, bahkan ekonominya kepada suaminya loh. Bu En, saya punya pertanyaan pribadi kepada ibu. Ibu rela 20 tahun ke depan masih tersiksa? Rela. Rela? Ibu Iya. tahu batas kesabaran manusia Tidak pernah ada batasnya. ketika jiwa Prinsip kita saya. sudah diambil oleh Tuhan? Iya, betul. Ya, jadi Iya. batas sabar itu di situ. Selama ibu masih bisa bernafas, harus selalu sabar. Saya hargai cinta ibu kepada suami.